Salam sehat sedulur. Salam merawat aktiva produktif yang kita punya. Jadi kegiatan budidaya ayam itu adalah kegiatan ekonomi produktif. Kalau dalam kegiatan kewirausahaan sosial itu adalah disebut dengan livestock, stok yang hidup. Jadi ayam yang kita pelihara atau kambing atau sapi atau bebek yang bersifat kegiatan ekonomi, mungkin di lingkungan rumah tangga atau sedikit naik ke skala usaha mikro informal, maka ternak yang kita rawat, yang kita pelihara, yang kita kasih makan tiap hari itu berarti adalah tabungan, livestock, stok yang hidup, ya, stok yang liquid, stok yang bisa dijual, dijadikan duit ketika kita butuh, ketika ada emergensi dan kita tidak punya kas, tidak punya cadangan uang di tangan, kita bisa langsung lego, kita bisa langsung jual. Jadi budidaya itu sendiri merupakan kegiatan menabung sebenarnya, sehingga ketika kita setiap memberikan makan berapapun nilainya, itu berarti kita menambah tabungan yang kalau dikonversi berarti menambah bobot, menambah pertumbuhan besarnya ayam. Lalu kita melihat pertumbuhan tabungan kita seiring dengan pertumbuhan besarnya bobot ayam dan besar ayam itu sendiri, atau kambing atau sapi atau apapun. Jadi tabungan kita itu bertambah ketika memang kita memberikan makan. Apakah itu pakan utama, apakah itu pakan alternatif, apakah itu rerumputan, apakah itu apapun, itu berarti kita menambah tabungan pada nilai ekonomi yang kita sudah peroleh atau sudah kita miliki saat ini. Kalau diandaikan 25 babon, katakanlah kali 50.000 berarti 1.250.000. Kapanpun ini bisa dijual kalau kita tidak ingin ibaratnya melipat gandakan aktiva lancar kita itu. Jadi ayam itu sebenarnya dalam istilah akuntansi aktiva lancar, ya, persediaan itu livestock, tabungan. Kalau istilahnya itu kas, tapi dalam bentuk peliharaan. Jadi kas itu bisa kita pakai kapanpun ketika kita butuh dengan menjual. Jadi kegiatan budidaya itu adalah kegiatan menabung sebenarnya. Nah, dari mana bisa kita perbesar tabungan, nilai tabungan kita ataupun pertumbuhan nilai dari tabungan kita seiring dengan waktu. Pertumbuhan tabungan kita seiring dengan nilai waktu itu tentu ditentukan oleh berapa banyak jumlah ayam yang kita pelihara. Ini berarti bisa kita bandingkan FCR-nya, Food Consumption Ratio, apakah 1:1. Kita kasih 1 kilo ayam, 1 kilo pakan, maka akan tambah bobotnya 1 kilo. Apakah begitu? Ya, berarti 1:1. Kalau tidak, bisa di bawahnya. Apalagi harga di pasaran, harga ayam di pasaran itu sepenuhnya ditentukan oleh tengkulak, tidak ditentukan oleh kita, tidak ditentukan oleh peternak, ditentukan oleh pasar. Mekanisme pasar terjadi. Nah,
Artinya apa? Salah satu cara memperbesar nilai tabungan kita itu adalah dengan menambah babon. Karena seiring dengan pertumbuhan babon, seiring dengan usia babon, dia akan menghasilkan telur. Berarti kita mendapatkan pertambahan aset dari nilai telur. Apalagi kalau nilai telurnya itu kita pelihara, telurnya fertil, lalu kemudian dierami, lalu kemudian menetas, lalu kemudian jadi anakan, dan kita coba mengantisipasi segala yang namanya bentuk resiko pada musim panas maupun musim hujan. Kita antisipasi resiko itu sehingga nilai zero risknya itu benar-benar terjadi, resiko nolnya itu terjadi. Jadi artinya apa? Tingkat resiko dan kerugian itu kita hindari. Nah, jadi kita bisa menambah besaran tabungan kita dengan budidaya ayam itu dengan memperbesar sebenarnya itu jumlah babon. Karena jumlah babon akan menentukan jumlah telur sama anakan. Kalau kita hanya memelihara misalnya ayam jago, mau itu pelaga, mau itu hobi, itu berarti kita akan memberikan dia consumption. Ya, itu berarti pengeluaran. Kalau harga jual dan harga taruhan itu kita besar dan menang, ya mungkin bisa setimpal. Tapi relatif itu kalau dalam pengalaman saya itu relatif rasionya bisa 1:1 ya. Jadi artinya apa? Pengeluaran kita bisa 1, pendapatan kita bisa 1. Nah, jadi memperbesar tabungan kita dalam budidaya ayam itu pertama berarti 1 melakukan efisiensi pakan. Ya, karena dari selisih harga jual dengan harga pengeluaran itu akan menentukan berapa margin positif bersih yang kita peroleh. Yang kedua itu berarti memperbesar jumlah indukan supaya jumlah telur dan jumlah anakan itu bisa besar. Karena telur dijual juga berarti kita dapat uang. Anakan dijual juga berarti dapat duit untuk memperkecil yang namanya pengeluaran, karena masa perawatannya kita perpendek dengan kita jual, sehingga kita tidak mengeluarkan nilai pengeluaran yang lebih kontinu seiring dengan besar atau usia pembesaran yang kita lakukan. Jadi kegiatan budidaya ayam itu adalah kegiatan menabung sebenarnya. Menabung. Setiap kita kasih makan berarti kita menabung. Jadi pendapatan bunga kita itu sebenarnya diperoleh dari bagaimana kita melakukan efisiensi dengan pakan alternatif. Supaya apa? Kalau kita bisa memperoleh margin bersih yang bagus, kita bisa merokok atau minum kopi. Ya. Nah, kira-kira demikian sedulur. Jadi kegiatan budidaya ayam itu adalah kegiatan ekonomi, produktif, dan kegiatan menabung. Tabungan kita produktif, aktivitas kita produktif. Ketika memang seiring dengan pengeluaran kita bisa mengkalkulasi berapa besaran produktivitas dari seluruh mata rantai kegiatan budidaya ayam yang kita lakukan. Dari mulai indukan, telur, anakan, sampai kemudian pembesaran termasuk laga itu sendiri. Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat nilai besaran dari tabungan ayam yang sekarang kita sedang pelihara. Sukses dan sehat selalu.